Oke, kita lanjut. Adalah peta yang bisa berubah itu objek pada peta tersebut dalam waktu yang singkat. Statis itu peta tersebut dia lama berubahnya gitu ya, bisa tahun, misalnya ribuan tahun. Nah, berikutnya adalah peta berdasarkan skalanya. Yang pertama skala kadaster dan yang kelima itu skala geografis. Saya tidak begitu hafal angkanya berapa, lupa ya. Nanti kamu cari di internet. Yang pertama, kalau misalnya gini, peta kadaster itu adalah peta yang skalanya sangat besar ya. Biasanya digunakan oleh arsitek, kemudian ahli teknik sipil gitu ya. Karena mereka gambarnya itu dia cenderung ke objek-objek yang ukurannya kecil-kecil, misalnya rumah atau misalnya itu jembatan gitu. Sehingga butuh sesuatu gambar yang lebih detail agar mereka perhitungannya tepat begitu. Sementara skala geografis itu skalanya itu kecil sekali sehingga wilayah yang cakup sangat luas, misalnya satu negara ya, satu pulau begitu kan, atau satu dunia begitu ya. Nah, jadi kalau skala makin besar skalanya, kalau peta makin besar skalanya, maka cakupan wilayah menyempit, tapi tingkat kedetailan petanya semakin tinggi. Kebalikannya, kalau misalnya skala petanya makin kecil, maka wilayah makin luas, tapi tingkat kedetailannya berkurang. Nah, ini kita lihat ada peta bergaris kontur. Di sini kamu lihat ya, kalau kita lihat angka ketinggian dari dalam keluar itu dia makin keluar makin makin kecil gitu. Bahkan bisa kita terjemahkan bahwa ini adalah puncak, ini kakinya gitu. Jadi ini adalah bentuknya seperti sebuah bukit gitu ya. Kemudian ada dua titik yang sangat penting di sini saya kasih tahu, bahwa dalam menerjemahkan kontur sebuah daerah ini atau fenomena itu dia, ini kamu lihat di sini ya, ini garis konturnya kan agak jarang, sementara di sini kan garis konturnya rapat-rapat ya. Ini beda deh, ini tingkat pelandaiannya. Makin jarang dia garisnya, makin dekat seperti ini ya, yang sebelah ujung ini, dia itu makin landai permukaan bulunya. Kebalikannya, kalau garis konturnya makin rapat, maka otomatis ini dia permukaan buminya akan sangat-sangat terjal gitu. Itu yang pertama. Kedua, ini ada daerah yang seperti ini ya, dia itu cekungannya tuh ke dalam seperti ini ya, menjorok ke dalam, sementara ini ada menjorok keluar. Nah, yang ini yang menjorok ke dalam ya, ini bisa diterjemahkan sebagai lembah gitu ya. Di tengah lembah, di tengahnya ini ada lembah, di kanan kiri itu ada bukit atau punggungan. Sementara yang ini yang keluar itu diterjemahkan sebagai sebuah punggungan. Itu kita bisa lihat di sini kan ya. Nah, itu ya, ini garis-garis yang menjorok ke menjorok ke dalam itu dia menunjukkan di sini ada aliran sungai gitu. Sehingga yang kanan kiri sungai tersebut tidak ada perbukitan. Nah, ini adalah aliran sungai hulu, ini tengah, ini hilir ya. Nah, ini ada gambar perbukitan di belakang, di sebelah utara IC, kelihatan di sini ya. Ini ada garis yang tegas-tegas dibuat, ini interval konturnya ini mungkin 100 ini ya, tentang garis ini. Ini juga ekwator ada di sini ya. Di sini bukit, ini ada aliran sungainya. Ini dia aliran anak sungai, yang ini adalah aliran induk sungainya. Cuma aliran anak sungai ini ngalir ke sini, baru ke sini. Terus ke selatan. Oke, nah kalau tadi itu ya angka di dalamnya makin besar, maka otomatis itu dia sudah terjemahkan sebagai sebuah punggungan atau bukit. Sementara kalau misalnya di luarnya ini yang makin di dalamnya makin kecil, luarnya makin besar, nah ini adalah cekungan gitu. Dan cekungan biasa ditandai dengan ada garis ini ya, ada garis ini, itu cekungan. Jadi kalau misalnya ada peta kemudian ada garis seperti ini, itu pasti di cekungan. Ini makin ke dalam makin rendah. Nah, ini tugas kalian di sini. Nanti saya minta kalian untuk membuatkan profil samping objek yang digambarkan dengan garis kontur. Nanti kamu buat seperti ini garis konturnya ya. Banyaknya ada saya buat di situ, minimal 5, boleh juga 10, enggak masalah ya. Nanti dibuatkan tingginya gini ya. Nah, ini kan tinggi beda-beda ini kan, 125, 100, 75. Nah, ini kan ada perbedaan angka ini. Perbedaan angka antar garis kontur ini itu disebut dengan interval kontur ya, interval kontur. Mau berapa Ustaz? Serah kalian. Kalau misalnya ini 25, saya cuma 25 juga boleh. Saya mau 50 juga boleh. Nanti interval kontur itulah nanti yang akan memengaruhi skala yang akan kamu tulis pada tugas kalian nanti di depan gitu ya. Nah,
tuliskan di sini ya. Karena 25 itu paling rendah, maka tulis dia paling bawah di sini ya. 25, 50, 75, 100 sampai 102 paling tinggi, baru tarik garis AB. Ya, garis AB ini boleh dia mengikut seperti di gambar horizontal seperti ini, atau boleh juga kamu nanti buatkan dia itu yang miring, boleh ya, miring. Apakah miringnya tuh dia membentuk sudut gini, boleh ya, boleh gini, boleh gitu. Yang tidak boleh itu vertikal seperti ini, seperti garis ini, garis-garisnya, garis-garis apa yang kita bawah ini tidak boleh vertikal. Kenapa nggak boleh vertikal? Karena nanti dia nggak akan ini, apa namanya, nggak bisa digambar jadinya nanti gitu ya. Nah ini dianya mengikut seperti ini. Ini untuk garis grid di dalam ini dihapus saja, nggak usah dipakai ya, karena saya minta kamu di porsinya semuanya. Nah ini dia aturannya. Nanti tinggal baca di situ. Oke, nanti kalau ada yang nggak jelas silahkan tanyakan ke saya ya. Nah ini cara menghitung tadi. Kalau misalnya kamu pengen pilih, saya mau dong interval kontur 50, boleh terserah. Nanti skala yang kamu tulis di sini itu akan tergantung kepada interval kontur yang kamu buat. Kalau misalnya 50, maka itu sendiri ya, skala sama dengan interval kontur berapa kali 2000. Jadi ganti ini adalah angka pasti ya, atau angka tetap namanya gitu ya, atau apa namanya itu. Nah itulah pokoknya apa kan, konstanta. Nah itu dikali sini hanya dapat ini sudah 100. Kalau misalnya saya mau skala yang lebih kecil, boleh terserah. Tapi saya batasi aja lah ya, interval kontur paling tinggi 100 lah, jangan lebih dari itu ya. 100 sudah terlalu besar sebenarnya ya, 100 saja. Jadi kalau misalnya boleh kecil, boleh nggak masalah ya. Tapi kalau bisa jangan pakai angka koma ya. Nah, buat bulat angkanya gitu. Ustaz, boleh nggak saya interval konturnya 10? Boleh. Boleh 5, boleh. Nggak masalah. Karena makin kecil interval kontur yang kamu buat di sini, maka skalanya juga makin besar gitu ya. Makin besar interval konturnya, skalanya makin kecil. Kebalik-balik jadinya persisnya, bisa? Oke, itu nanti dibuat seperti itu ya. Oke, nanti untuk cara menggambarkannya akan saya sampaikan di video yang lain. Videonya video bisu, saya nggak ngerti cara menggambarkannya ya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf atas kekurangan ini. Kalau misalnya ada sesuatu yang mau tanyakan lagi, nanti kamu silakan tanyakan di grup ya. Jangan di japri ya, kalau di grup saja, sehingga saya nanti bisa jawab semua pertanyaan kalian. Tugas dikumpul paling lambat jam 9 malam waktu Indonesia bagian tengah. Nanti di classroomnya akan saya kirim nanti di mana posisi ini. Terima kasih, kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.